Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MMC 85 Channel. Masih bersama saya Muhammad Mangsun, dosen Fisip UIN Wali Songo Semarang. Cukup lama saya tidak membuat konten video terkait dengan dunia penelitian. Nah, di video saya kali ini melanjutkan pada kelas penulisan skripsi. Saya akan membahas tentang langkah praktis memilih topik penelitian. Ya, jika Anda tertarik dengan tema ini, ikuti terus dalam video ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, seringkali saya menjumpai mahasiswa mengalami kesulitan di dalam menulis skripsinya. Bahkan melakukan penelitian pun mereka banyak mengalami hambatan. Jadi lamanya nulis skripsi dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor terpenting adalah ada kesalahan fatal di dalam menulis topik penelitian. Bahkan mau melakukan penelitian pun susah. Mau bertanya pada narasumber saat penelitian itu juga mengalami kesusahan. Itu tidak lain karena ada kesalahan dalam memilih topik penelitian. Karena banyak orang menulis topik penelitian yang mereka tidak kuasai. Nah, karena itu sebenarnya ada langkah praktis, bagaimana sih memilih topik penelitian sehingga penelitian kita atau penelitian ada tentang skripsinya itu bisa cepat terselesaikan, penelitian pun mudah dilakukan. Ketika bertemu narasumber bisa bertanya dengan enjoy, bisa menggali permasalahan hingga mendalam dan detail. Nah, apa itu langkahnya? Yang pertama, ketika Anda ingin menulis skripsi, pertama kali adalah menentukan topik apa yang akan Anda kaji. Nah, agar Anda mudah dalam melakukan penelitian dan menulis penelitian terkait dengan skripsi Anda, yang perlu dilakukan pertama kali adalah pilihlah topik penelitian sesuai dengan minat kajian Anda. Jadi memilih topik penelitian skripsi maupun tesis sekalipun untuk anak S2 itu penting kemudian dilakukan dengan memilih berdasarkan topik yang menjadi kajian kita. Kalau Anda memilih topik penelitian tapi bukan berdasarkan minat kajian, apa yang menjadi isu yang selama ini Anda geluti, Anda akan mengalami banyak kesulitan. Jangankan Anda akan menulis laporan penelitian Anda waktu mau wawancara saja baru 5 menit 10 menit di hadapan narasumber Anda sudah kehabisan bahan pertanyaan. Itu karena Anda tidak memiliki minat, interest sama topik yang Anda kaji. Karena itu penting sekali. Kalau Anda anak sosial, anak sosiologi kemudian, minat Anda apa? Minat Anda pada pemberdayaan masyarakat. Ya kalau minat Anda kepada pemberdayaan masyarakat, Anda harus menulis skripsi sesuai dengan minat Anda itu. Anda anak politik, kalau saya sendiri sebagai dosen politik, saya akan mengkaji tema-tema yang menjadi minat saya. Kalau minat Anda terkait dengan politik elektoral, pemilu, pilkada, riset Anda agar lebih mudah, cepat dilakukan dan Anda menguasai, itu minat yang menjadi ketertarikan Anda. Kalau minat Anda soal birokrasi, maka risetlah soal birokrasi. Kalau Anda sukanya budaya politik, risetlah soal budaya politik. Jangan melakukan penelitian, memilih topik penelitian skripsi Anda di luar kapasitas Anda, di luar minat kajian. Karena kalau sesuatu yang menjadi ketertarikan kita, biasanya kita akan sering mencari tahu informasi terkait dengan apa yang menjadi minat kajian kita. Apakah itu melalui membaca buku, membaca artikel jurnal, atau informasi lain yang kita dapatkan dari koran, dari informasi dari internet. Sekali lagi, pilihlah topik penelitian berdasarkan minat kajian Anda. Jangan hanya ingin cari ini. Teman-teman banyak menulis tentang desa ini. Kalau anak-anak politik ini, pengalaman saya membimbing, menulis tentang desa, seolah-olah tema tentang desa ini informasinya mudah lah didapatkan.
karena berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di level bawah gitu. Tapi kalau Anda tidak memiliki minat kajian pada isu-isu tentang desa, Anda akan mengalami kesusahan di dalam melakukan kajian, di dalam melakukan penelitian, bahkan menulis laporannya nanti. Jadi itu penting menjadikan minat kajian hal yang seisu yang menjadi ketertarikan kita itu didalami. Karena skripsi anak S1 itu pada dasarnya adalah sebagai pembuktian awal Anda sebagai seorang sarjana, Anda bisa menulis, Anda bisa mengoperasionalkan teori dengan realitas kehidupan sosial, politik, atau ekonomi, atau hukum. Itu anak hukum. Begitu. Nah, supaya mudah adalah Anda memilih minat kajian. Ini lagi-lagi saya tekankan. Yang kedua, ketika Anda sudah memilih satu topik, misalnya Anda mahasiswa ilmu politik, Anda memilih topik tentang politik elektoral, maka bacalah informasi background umum terkait topik yang akan Anda kaji itu. Kalau Anda memilih topiknya soal politik elektoral, pilkada misalnya, bacalah informasi-informasi seputar pilkada yang akan Anda kaji itu. Nah, background, Anda bisa mulai dari sejarah, dari waktu ke waktu. Bagaimana proses pilkada di Indonesia misalnya dari waktu ke waktu. Pertama kali diadakan mulai awal reformasi tahun 2005 misalnya. Bagaimana dinamikanya, regulasinya bagaimana. Kemudian berlanjut sampai dengan pilkada serentak yang dimulai tahun 2015 misalnya. Sampai dengan saat ini 2020 ya, sebentar lagi akan melaksanakan pilkada. Anda bisa baca runutan itu untuk memiliki gambaran umum tentang topik yang Anda akan kaji. Anda tidak hanya memiliki pengetahuan umum, tapi juga akan memandu Anda topik apa yang sekiranya belum banyak dikaji oleh orang lain. Terus membaca banyak informasi background tentang topik yang kita kaji juga memberikan informasi sebenarnya ketika kita mau penelitian di lapangan, angle-angle apa yang harus dilihat di dalam penelitian. Itu soal topik. Jadi informasi tentang, bacalah sebanyak mungkin background umum terkait dengan topik. Ada banyak ya, sekarang itu tidak ada alasan seorang mahasiswa kesulitan mendapatkan informasi soal kajian. Hampir semua topik yang akan Anda kaji, baik Anda dalam disiplin ilmu politik, ilmu sosiologi, antropologi, hukum, ekonomi, maupun yang lainnya, sains teknologi, sudah banyak para sarjana yang mengkaji isu yang menurut Anda kadang-kadang belum dikaji, tapi sebenarnya sudah ada. Apalagi sekarang sudah banyak sekali jurnal-jurnal di Indonesia yang terbit dalam bahasa Indonesia yang mudah diakses, gratis diakses. Termasuk jurnal-jurnal internasional sebenarnya juga mudah diakses kalau Anda tahu ilmunya. Anda bisa lihat, ya, Anda bisa lihat di sini. Bagaimana di video saya sebelumnya saya memberikan penjelasan tentang bagaimana cara mendapatkan literatur baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yang perlu Anda lakukan adalah membatasi topik Anda secara spesifik. Jangan terlalu luas. Jadi luasnya topik yang Anda pilih itu akan menyusahkan Anda di dalam memilih literatur review, memilih literatur untuk dibaca. Luasnya topik yang Anda pilih akan menyusahkan Anda di dalam melakukan penelitian. Karena apalagi lingkupnya skripsi, harus ada batasan yang khusus tentang topik yang dikaji. Contoh, pilkada itu topik yang sangat luas. Pilkada itu, ya, politik elektoral. Anda bisa batasi. Kalau Anda tinggal di Semarang, begitu, pilkada Anda bisa mengkaji bagaimana tentang dinamika pilkada di kota Semarang misalnya. Dari waktu ke waktu Anda mengkaji itu. Atau Anda ingin mengkaji tentang fokus lagi soal kehadiran calon tunggal. Nah, Anda bisa mengkaji, ya, bisa dikasih judul uncontested in local election. Jadi kontestasi yang tidak ada lawannya di pilkada. Anda fokus, jadi fokus isu-isu itu.
Kalau Anda ingin mengkaji politik elektoral pemilu misalnya, pemilu sendiri topik yang sangat luas. Saya tahun 2019 mengkaji tentang pemilu serentak 2019. Tapi saya fokus memilih bagaimana perempuan-perempuan NU itu meraih kekuasaan. Dalam hal ini meraih kemenangan di dalam pileg untuk memperebutkan kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Fokus situ. Dengan fokus politisi perempuan dan pileg itu akan membantu saya untuk membaca banyak literatur tentang politisi-politisi perempuan dan dinamika strategi politik perempuan di banyak negara, termasuk tidak hanya Indonesia. Jadi penting untuk lebih spesifik fokus. Dengan membatasi topik yang kita kaji, itu akan memudahkan kita untuk memilih literatur apa yang akan kita baca. Membantu kita untuk menentukan metode apa yang akan kita gunakan di dalam penelitian. Membantu kita untuk menulis laporan penelitian. Jadi masalah yang akan kita kaji itu apa saja, itu ditentukan oleh topik yang lebih spesifik. Jangan terlalu meluas. Semakin luas kajian atau topik yang Anda pilih, maka Anda akan mengalami banyak kebingungan di dalam melakukan penelitian. Itu. Jadi kalau Anda mengajukan judul skripsi atau proposal ke jurusan, biasanya dosen Anda akan melihat apakah topik yang dipilih ini sudah cukup spesifik atau tidak. Gitu. Karena akan menentukan mahasiswa ini dapat melakukan penelitian dengan baik atau tidak dengan topik yang dipilih. Semakin luas topik yang Anda pilih, itu semakin sulit Anda akan melakukan penggalian data, termasuk menulisnya. Karena semakin tidak jelas Anda akan mengkaji apa. Gitu. Yang berikutnya keempat, untuk memilih topik itu, topik yang kita kaji, buatlah daftar kata-kata kunci penting, ya keyword berkaitan dengan topik kita. Fungsinya apa? Setiap topik pasti ada keywordnya. Contoh, kita mengkaji tentang pemilu legislatif. Nah, topiknya tentang rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia misalnya. Nah, keywordnya Anda bisa tentu. Soal representasi, soal woman representation, soal gender quote misalnya. Kuota keyword-keyword ini akan membantu Anda untuk menemukan konsep-konsep penting yang akan membantu kita di dalam menganalisis persoalan yang akan kita kaji. Keyword di dalam topik itu juga membantu kita untuk menentukan teori apa yang akan kita gunakan di dalam penelitian. Seringkali banyak mahasiswa yang gagal dalam ujian proposal itu karena kadang-kadang teori yang dia gunakan dengan masalah, dengan topik yang dia pilih itu tidak sesuai. Karena itu penting kemudian pertama kali kita menentukan keyword. Anda bisa menentukan keyword kalau Anda banyak membaca. Yang saya katakan tadi, langkah yang kedua tadi adalah membaca sebanyak mungkin informasi atau background umum terkait dengan topik Anda. Nah, itu juga membantu kita memilih keyword. Dan keyword ini pun nanti akan menjadi bagian dalam menulis keyword yang ada di skripsi Anda. Atau kalau skripsi Anda jadikan artikel, maka keyword-keywordnya diambil di situ. Yang berikutnya kelima, be flexible. Ya, lebih fleksibel dalam memilih topik. Artinya gini, topik yang Anda pilih tidak saklek. Topik yang Anda pilih memiliki kemungkinan untuk melalui proses modifikasi topik selama penelitian itu berlangsung. Ya, topiknya awalnya soal tadi soal keterwakilan perempuan, begitu. Pertama, soal rendahnya keterwakilan perempuan. Anda ingin mengkaji itu. Tapi di lapangan Anda mendapatkan bahwa ada isu-isu yang menarik justru terkait dengan bagaimana kandidat perempuan itu menang di dalam pemilu. Strategi apa yang dia gunakan, modal sosial apa yang dia pakai, mesin politiknya bagaimana. Anda mungkin kajiannya masih soal keterwakilan perempuan, masih soal perempuan di dalam pemilu. Tapi karena topik itu fleksibel, Anda ketertarikan itu bisa bergeser, berubah. Jadi tidak masalah
proposalnya itu mengalami perubahan, ya perubahan 50% misalnya dari awal diajukan, itu nggak ada masalah. Justru penelitian, khususnya penelitian kualitatif, memiliki kemungkinan besar untuk mengalami perubahan-perubahan dari judul awal, topik awal yang diajukan, kemudian ketika dalam proses bimbingan dengan dosen misalnya, hasil observasi pertama awal atau setelah penelitian mengalami sedikit perubahan. Nah, yang keenam, ya, tentukan topik yang Anda pilih itu sebagai fokus pertanyaan penelitian. Ini penting. Jadi kalau topiknya Anda milih tentang rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia, Anda tarik menjadi fokus pertanyaan penelitian. Misalnya pertanyaannya begini, mengapa keterwakilan perempuan di Indonesia itu rendah? Nah, itu pertanyaan mengapa. Nah, bagaimana perempuan-perempuan yang menjadi politisi atau kandidat perempuan itu memenangkan pertarungan di dalam pemilu legislatif misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan turunan. Kalau mengapa itu Anda jelaskan mengapa itu rendah, terus proses strateginya selama ini bagaimana gitu. Nah, ini penting agar memudahkan Anda bahwa topik Anda lebih spesifik tadi. Karena Anda mencoba membatasi dengan satu pertanyaan penelitian. Nah, langkah yang berikutnya, kalau tadi bicara soal background umum, di langkah kedua informasi tentang topik kita, maka ini lebih spesifik lagi, Anda melakukan kajian kepustakaan pada literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan topik Anda, ya, khusus. Kalau tadi luas, begini lebih khusus lagi. Nah, ini akan membantu Anda sebagai langkah awal menyusun proposal penelitian, termasuk membuat literatur review, menulis latar belakang yang ada di proposal skripsi Anda, baca kajian pustaka. Nah, usahakan Anda baca buku babon, ya, buku babon tentang topik yang Anda kaji. Kemudian perbanyak artikel-artikel jurnal. Kenapa artikel jurnal? Karena artikel jurnal itu ditulis secara spesifik tentang suatu masalah, pendek tapi dia padat artikel jurnal itu. Dan artikel jurnal yang bagus itu sudah muncul argumen di awal-awal tulisan. Dan itu membantu kita untuk membuat peta, ya, tentang topik yang kita kaji. Peta argumentatif, perdebatan argumen, ya, tentang topik yang sedang kita kaji. Itu. Nah, langkah yang terakhir yang perlu dilakukan adalah formulasikan tesis statement Anda. Artinya apa? Bikinlah hipotesis, jawaban sementara dari pertanyaan penelitian tadi. Jadi pertanyaan dari topik yang Anda kemudian tarik menjadi sebuah pertanyaan penelitian, Anda jawab sementara. Jawaban itu bisa digali, didapatkan dari proses pembacaan atas literatur, ya, yang mengkaji tentang topik yang sedang Anda akan tulis, akan Anda teliti. Hipotesisnya bagaimana? Nah, satu contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan. Dari banyak literatur Anda temukan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan karena dipengaruhi oleh sistem pemilu atau sistem elektoral yang tidak memiliki keberpihakan kepada perempuan misalnya. Atau juga Anda temukan lagi rendahnya keterwakilan perempuan disebabkan oleh masih menguatnya budaya patriarki, ya, dan stereotip negatif pada perempuan sehingga keterwakilan perempuan rendah. Nah, ini jawaban-jawaban sementara dari hasil penelitian Anda melalui literatur kajian pustaka. Nah, Anda bisa buktikan kemudian di penelitian Anda, ya, setelah Anda melalui proses ujian proposal skripsi misalnya. Kalau di tempat saya mengajar di Fisip Wali Songo Semarang, mahasiswa S1 itu harus melalui proses yang namanya ujian proposal skripsi untuk memastikan bahwa proposal yang dia tulis, topik yang dia angkat, dia kuasai, ya, dia kuasai, kemudian sangat visible untuk dilakukan penelitian. Jangan sampai Anda memilih topik penelitian itu menyusahkan Anda di dalam penelitian, apalagi hanya S1. Tidak perlu memilih topik penelitian yang sulit begitu. Jadi memilih topik penelitian itu penting
bahwa topik yang Anda tulis sangat visible untuk dilakukan. Nah, itu yang terakhir, yang ke-9. Jadi visible untuk dilakukan. Jangan sampai memilih topik yang cukup susah. Anda anak S1 untuk nulis skripsi, Anda mau menulis tentang bisnis dan politik di areal pertambangan, itu sangat susah sekali. Itu levelnya anak-anak minimal anak S2 atau S3 untuk riset ke sana. Kalau Anda mahasiswa ilmu politik. Nah, itu teman-teman mahasiswa, saya kira bagaimana kita memilih topik penelitian untuk skripsi. Semoga video ini membantu Anda di dalam menentukan topik penelitian untuk skripsi Anda. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda supaya memiliki manfaat kepada orang lain dan membantu teman Anda yang mengalami kesusahan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.